Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Suci Dwi Lestari, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Materi yang akan saya bahas adalah wirausaha sosial. Poin pertama yaitu mengenai konsep dan prinsip wirausaha sosial. Apa itu wirausaha sosial? Kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Istilah kewirausahaan sosial ini dikenalkan oleh Bill Drayton pada tahun 1972. Ia merupakan seorang pendiri Ashoka Foundation yang merupakan salah satu yayasan terbesar yang mendukung perkembangan wirausaha sosial di dunia. Adapun beberapa pengertian wirausaha sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Brikerhoff 2009. Wirausaha sosial adalah seseorang yang mengambil risiko yang wajar atas nama orang-orang yang dilayani oleh organisasinya. Selanjutnya menurut Bornstein 1998, ia mengatakan bahwa wirausaha sosial ini adalah pemecah jalan dengan ide baru yang kuat. Ia mengkombinasikan yang ada dalam angan-angan dan kreativitas penyelesaian masalah di dunia nyata, memiliki watak etika yang kuat, dan sepenuhnya dimiliki oleh visinya tentang perubahan. Selanjutnya menurut Zahra et al. 2008, ia mengatakan wirausaha sosial adalah kegiatan yang meliputi dan proses yang dilakukan untuk menemukan, menentukan, dan mengeksploitasi peluang, sehingga dapat meningkatkan kekayaan sosial dengan menciptakan usaha baru atau mengelola organisasi yang ada secara inovatif. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa wirausaha sosial ini adalah orang-orang yang berusaha menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan kewirausahaan. Selanjutnya, elemen wirausaha sosial. Elemen wirausaha sosial ini terbagi kepada 4 macam. Yang pertama, social value. Social value merupakan nilai sosial bahwa kewirausahaan sosial. Selanjutnya yaitu elemen wirausaha sosial. Elemen wirausaha sosial ini terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama, social value. Social value merupakan nilai sosial yang menyatakan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Nilai sosial ini merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan, misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, civil society merupakan kewirausahaan sosial yang membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dan mengoptimalkan modal sosial yang ada. 3. Innovation. Inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial, di mana inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis, produksi, pemasaran, dan inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Yang keempat, economic activity merupakan kewirausahaan sosial yang harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Selanjutnya, karakteristik wirausaha sosial. Terdapat beberapa pembelajaran tentang kewirausahaan sosial beserta beberapa karakteristik yang dimiliki oleh para pengusaha sosial itu sendiri. Ini terlihat dari penelitian mengenai kewirausahaan sosial yang terbagi menjadi beberapa grup sosial sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Austin Stephenson dan Wes Killer berpendapat bahwa pengusaha sosial dan tradisional berbeda dengan pengusahanya sendiri, metode, situasi, dan peluang. Gregorides mengidentifikasikan pengusaha sosial sebagai pengusaha yang langka. Dia menggambarkan satu set ciri-ciri luar biasa pengusaha sosial dengan menekankan bahwa masyarakat harus mendorong dan memberi balasan kepada orang dengan kemampuan yang sifatnya unik. Tujuan utama dari pengusaha sosial adalah melayani kebutuhan dasar masyarakat, sementara pengusaha tradisional
untuk meraih pasar yang besar, kesenjangan, dan memperoleh keuntungan dalam proses bertaruh minimum untuk kepentingan masyarakatnya. Poin kedua yaitu wirausaha sosial antara perspektif bisnis dan perspektif sosial. Perspektif yang lebih idealis umumnya mendefinisikan wirausaha sosial sebagai agen perubahan di sektor sosial. Namun, definisi tersebut dianggap tidak menggambarkan kewirausahaan sosial karena belum melibatkan makna kewirausahaan sosial dalam definisinya. Oleh karena itu, Mair 2006 menyatakan bahwa definisi konsep kewirausahaan sosial masih sangat lemah dan definisinya juga masih kabur dalam keterkaitannya dengan perspektif bisnis atau kewirausahaan. Poin ketiga yaitu wirausaha sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat. Yang pertama, wirausaha sosial mengubah wajah sektor sosial. Wirausaha sosial dibutuhkan dan diharapkan mampu mengembangkan sebuah model dan pemikiran baru dalam pengembangan sektor sosial di era baru ini. Dalam hal ini, wirausaha sosial dirasa mampu mentransformasi karakter, nilai, dan prinsip dari sektor sosial ataupun filantropi dengan memasukkan nilai-nilai kewirausahaan. Definisi baru ini telah mampu mengubah wajah dan positioning baru dari orang-orang yang memiliki misi sosial untuk mampu sejajar dengan kewirausahaan yang dulu dipandang sebelah mata oleh banyak khalayak. Kemudian, wirausaha sosial dan ekonomi masyarakat. Seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, seorang wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat keberuntungan terhadap orang lain. Selanjutnya, wirausaha sosial dan ekonomi masyarakat. Seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, seorang wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan wirausaha, tingkat pengangguran secara rasional akan menjadi berkurang. Seorang wirausaha memiliki peran sangat besar dalam melakukan wirausaha. Ada 5 peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian mengkombinasikan faktor-faktor produksi, dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas nasional. Poin keempat yaitu 3 kunci akselerasi kewirausahaan sosial. Ada 3 hal yang harus kita pahami sejak awal mengembangkan wirausaha sosial. 3 hal ini tentunya menjadi penting untuk memastikan pertumbuhan dari kewirausahaan sosial yang kita jalankan dan memastikan percepatan dalam pengembangan. Adapun ketiga hal tersebut yaitu autentik, boost, dan creativity. Pertama yaitu autentik. Autentik merupakan unsur kunci dalam menjalankan bisnis yang sukses dan memimpin tim yang hebat. Adapun 5 tips untuk menjadi pengusaha yang autentik. Yang pertama, mencintai apa yang dikerjakan. Wirausaha yang sukses adalah hasil dari keinginan pendiri menyelesaikan masalah. Passion tentang solusi yang ditawarkan membantu wirausaha mengkomunikasikan perusahaan dengan cara yang otentik. Tapi tidak semua passion dapat ditransformasi menjadi bisnis. Hanya karena menemukan sesuatu yang kita sukai, bukan berarti kita menikmatinya sebagai bisnis atau wirausaha sosial. Yang kedua, mempekerjakan orang-orang yang otentik. Passion ini seringkali mengalahkan orang-orang yang berpengalaman. Orang-orang yang otentik seringkali melakukan lebih dari sekedar menyelesaikan pekerjaan. Orang-orang ini memiliki semangat yang menjadikan perusahaan menjadi lebih bersinar melalui kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, mengakui kelemahan. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Bersikap terbuka pada kelemahan sebagai pemimpin akan menunjukkan bahwa kita pemimpin yang otentik. 4. Berbicara dengan orang. Seringkali permasalahan perusahaan tidak bisa kita lihat secara langsung, kecuali kita mendengar mereka secara langsung. Baik sekali dengan ide juga berasal dari orang-orang dalam struktur manajemen tersebut. Yang kelima, membuat hubungan otentik dengan pelanggan. Kita harus menggunakan berbagai cara untuk mengkomunikasikan yang otentik dengan target pasar kita. Mulai dengan bertemu audiens secara langsung ataupun berhubungan langsung melalui media sosial. Yang kedua, boost. Kita butuh energi dan sumber daya untuk mampu terus mendorong wirausaha sosial untuk bergerak ke depan. Apa yang membuat kita terus terdorong? Jawabannya adalah empati. Empati, ambisi, dan kedisiplinan yang kita bangun akan menjadi bahan bakar yang mempercepat pengembangan wirausaha sosial kita. Dalam bisnis,
Kecepatan untuk mengembangkan produk, layanan, dan bisnis adalah indikator bisnis yang penting. Ada beberapa strategi untuk mempercepat perkembangan produk, layanan, atau wirausaha sosial kita ini. Di antaranya yaitu, yang pertama, right, dapatkan ide yang tepat. Yang kedua, balance, menyeimbangkan rencana dengan sumber daya. Yang ketiga, project development, memetakan rencana pembangunan proyek. Dan yang terakhir yaitu risk management atau manajemen risiko. Yang ketiga yaitu creativity. Kreativitas menjadikan perusahaan kita pergi dari kerumunan untuk bersaing dengan lebih sedikit orang yang sama-sama punya kreativitas. Kreativitas ini mengarahkan pada percepatan dengan berbagai cara. Yang pertama, menciptakan ide-ide baru untuk keunggulan kompetitif, memikirkan cara-cara baru untuk mengembangkan produk dan meningkatkan bisnis, memikirkan hal yang tidak terpikirkan, menemukan pola serupa di bidang lain, mengembangkan ceruk baru melalui kreativitas dan kewirausahaan, menciptakan ide-ide baru untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya, memikirkan cara-cara baru untuk mengembangkan produk dan meningkatkan bisnis, memikirkan hal yang tidak terpikirkan, menemukan pola serupa di bidang yang lain, dan yang terakhir yaitu mengembangkan ceruk baru melalui kreativitas dan kewirausahaan. Demikianlah pembahasan saya mengenai materi wirausaha sosial. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.